Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dan selanjutnya, mengidolakan Nabi dan Rasul. Pernahkah kamu mendengar kisah para Rasul? Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk menerima wahyunya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, mereka banyak menghadapi cobaan dan rintangan yang berat. Walaupun demikian, mereka selalu sabar dan menghadapinya. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mempelajari kisah dan keteladanan 4 nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang pertama, kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun atau dikenal dengan Ramses III. Ibunya bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Pada masa kelahirannya berlaku peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nujum raja yang mengatakan akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Ketika Musa lahir, ayah dan ibunya kebingungan. Kemudian Yukabat menerima ilham dari Allah agar menghayatkan Musa ke sungai Nil dengan meletakkannya di dalam peti yang tahan air. Musa kecil pun dihanyutkan ke sungai. Yukabat menyuruh kakak Musa untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia. Ketika mengetahui di dalam peti tersebut ada bayi laki-laki yang lucu, Asia senang bukan main. Dia pun membawanya ke istana untuk dijadikan anak angkatnya. Pada awalnya, Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya untuk mengangkat anak Musa. Dia tetap ingin membunuhnya. Namun berkat bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun setuju. Untuk menyusui Musa, dicarilah perempuan yang bersedia. Namun dari semua perempuan yang datang ke istana, tidak ada yang bisa menyusui Musa. Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata adalah Yukabat, ibu Musa sendiri. Yukabat pura-pura tidak mengenal Musa, sehingga Fir'aun dan istrinya tidak tahu. Akhirnya Musa pun mau menyusu kepada Yukabat karena dia adalah ibunya sendiri. Yukabat pun mendapat tugas menyusui Musa hingga besar. Semua itu sudah diatur Allah agar Nabi Musa terjaga dari kemusyrikan di istana Fir'aun. Tinggal di istana beserta raja dan permaisurinya membuat Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Dia memiliki banyak ilmu pengetahuan yang telah tampak tanda-tanda kenabian padanya. Suatu hari dia berjalan-jalan keluar istana. Dia melihat ada 2 orang sedang berkelahi, yaitu seorang suku Kipti dan seorang Bani Israel. Musa berusaha melerai pertengkaran itu, tetapi orang Kipti tidak mau dan marah kepada Musa. Musa pun marah dan memukulnya. Sekali pukul, orang itu pun mati. Kabar kematian orang Kipti oleh Musa sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun marah karena yang terbunuh adalah dari suku Fir'aun. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa dan menghukumnya. Musa pun takut dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dia melarikan diri ke Madian dan menempuh perjalanan selama 8 hari. Dia menyesal telah membunuh orang dan memohon ampun kepada Allah. Nabi Musa menjadi Rasul.
Sesampai di Madian, Musa diterima oleh keluarga Nabi Syuaib. Dia mendapat tugas untuk mengembalakan ternak. Pekerjaan itu dijalaninya hingga 10 tahun. Akhirnya Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib. Setelah lama tinggal di Madian, Musa ingin kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya, Musa dan istrinya tersesat. Dalam kegelapan malam, Musa melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Musa pun berniat menghampiri cahaya itu dan mengambilnya untuk penerangan di perjalanan. Dia menyuruh istrinya untuk menunggunya, sementara Musa berjalan mendaki bukit. Setelah dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Itulah wahyu pertama yang terima langsung oleh Nabi Musa. Dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia juga dibekali mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Mukjizat itu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Dalam menjalankan dakwanya, Nabi Musa didampingi oleh saudaranya yaitu Nabi Harun yang fasih dalam berbicara dan berdebat. Nabi Musa melawan Fir'aun. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah memerintahkan Nabi Musa pergi ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun dan membimbing kaum Bani Israel. Nabi Musa mengajak Fir'aun dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut dipuja dan disembah. Fir'aun tidak mempercayai kenabian Musa dan meminta bukti kalau apa yang dikatakan Nabi Musa adalah benar. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu berubahlah menjadi ular. Fir'aun lari ketakutan dan meminta agar Musa menangkap ularnya. Ketika ditangkap, ular pun berubah menjadi tongkat lagi. Fir'aun belum puas dan meminta bukti lagi. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam baju dan ketika dikeluarkan lagi, tangan itu menjadi putih cemerlang menyilaukan mata Fir'aun dan pejabatnya. Mukjizat Nabi Musa tidak mampu membuat Fir'aun mempercayainya. Bahkan Fir'aun mengundang ahli-ahli sihirnya untuk melawan Musa. Ahli-ahli sihir itu pun melemparkan tali yang dapat berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang besar. Ular Nabi Musa menelan semua ular ahli sihir. Para ahli sihir terheran-heran dengan peristiwa itu. Akhirnya mereka beriman dan mengikuti ajaran Musa. Fir'aun pun marah dan menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya. Merasa tidak aman di Mesir, Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Fir'aun berhasil menyusulnya dan hendak membunuhnya. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Ketika Fir'aun dan tangannya mengejar, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi. Kemudian laut menjadi satu kembali. Fir'aun dan tentaranya ketenggelam di dasar laut. Itulah akibat dari kesombongan Fir'aun. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya melanjutkan perjalanan. Allah melindungi Nabi Musa dan pengikutnya dari kepanasan dengan menyuruh awan menutup sinar matahari. Ketika mereka lapar, Allah menurunkan makanan berupa manna dan salwa. Pengalaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah ditanya kaumnya, apakah ada orang yang lebih pandai daripada Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, tidak ada yang lebih pandai daripada dirinya. Allah pun menunjukkan bahwa ada orang yang lebih pandai dan lebih bijaksana daripada dirinya. Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir dan berguru kepadanya. Ternyata benar, Nabi Khidir juga jauh lebih pintar dan lebih bijaksana. Nabi Musa juga pernah memerintahkan Qarun, seorang yang kaya raya, untuk menyembah Allah. Dia juga menyuruh Qarun untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun, Qarun tidak mau menuruti ajaran Nabi Musa. Sebagai hukuman atas keingkaran dan kesombongannya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke bumi. Seketika itu terjadilah gempa. Bumi terbelah dan menelan semua harta kekayaan Qarun. Qarun sendiri juga mati ditelan bumi. Itulah balasan bagi orang yang ingkar dan sombong kepada Allah dan Rasul-Nya.
Marilah kita meneladani kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dapat kita teladani? Yaitu berani menegakkan kebenaran. Kemudian, tegas dalam bertindak. Nabi Musa juga sangat tegas dalam bertindak. Siapapun yang melanggar ajaran-ajarannya akan ditindak dengan tegas. Hal ini ditunjukkan ketika memimpin Bani Israel. Kedua, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa. Dia dikenal memiliki sikap yang halus dan lembut. Nabi Harun memiliki kelebihan dalam hal kefasihan lisannya ketika berbicara. Di kalangan masyarakat, dia dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Pribadinya menyenangkan dan semua orang menyayanginya. Bahkan ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Harun yang menjadi juru bicaranya karena kefasihan lisannya. Dakwah Nabi Harun. Sebagai juru bicara, Nabi Harun menyerukan agar rakyatnya menyembah Allah. Dia pun mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah bersama Nabi Musa. Tetapi Fir'aun menolaknya. Nabi Harun menyaksikan semua mukjizat yang dikeluarkan Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Nabi Harun menjadi saksi atas terbelahnya Laut Merah serta matinya Fir'aun dan tentaranya. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah, Nabi Harun mendapat tugas membimbing Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel mulai berulah. Mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Nabi Harun sudah mengingatkan mereka, tetapi tidak dipedulikan oleh Bani Israel. Gerakan sesat yang dipimpin oleh Samiri, dia membuat patung sapi emas dan menyembahnya sebagai Tuhan. Kaum Bani Israel pun mengikuti ajaran Samiri. Nabi Harun mengingatkan kaumnya akan azab Allah jika mereka menyembah patung. Namun perintah dan peringatan Nabi Harun tidak mereka dengarkan. Bahkan mereka mengikuti kepercayaan Samiri. Ketika kembali dari Bukit Tursina, Nabi Musa marah. Nabi Harun menjelaskan bahwa dia sudah mengingatkan kaumnya. Namun mereka tetap bertahan dalam kesesatan. Nabi Musa dan Nabi Harun memohon ampun kepada Allah karena perilaku kaumnya. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Dia diusir dari kelompok Bani Israel. Patung sapi buatan Samiri dibakar dan dibuang ke laut. Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk bertobat kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak 70 orang menuju ke Bukit Tursina. Di gunung itu, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. 70 orang itu mendengar Nabi Musa mendapatkan wahyu. Mereka pun ingin melihat wujud Allah. Mereka tidak akan beriman sebelum melihat wujud Allah. Atas kekurang ajaran mereka, Allah mengirimkan halilintar yang menyambar dan mematikan mereka. Nabi Musa memohon agar Allah menghidupkan mereka kembali. Mereka adalah orang-orang terbaik dari kaum Bani Israel. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. 70 orang itu hidup kembali. Mereka berjanji akan selalu menyembah Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meneladani Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki sifat-sifat mulia yang harus diteladani. Ketika menemani Nabi Musa berdakwah, dia menunjukkan sifat bijaksana. Sifat tersebut tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Harun sangat fasih dalam berbicara. Perkataannya tegas dan mudah dipahami. Ketika menghadap Fir'aun, Nabi Harun menjelaskan dakwahnya, yaitu mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Tetapi Fir'aun dengan sombong menolaknya. Begitu juga ketika bicara kepada orang lain. Kita harus bijaksana, yaitu berbicara harus dengan pelan tetapi jelas. Jangan berbicara yang menyinggung perasaan. Bicaralah dengan kata-kata yang sopan, memberi nasihat kepada teman juga harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak boleh dengan marah-marah. Lakukanlah dengan tenang dan pelan agar teman kita mendengarkannya dengan baik. Jika nasihat kita baik, pasti teman-teman kita akan menerimanya. Biasakanlah bersikap bijaksana.
ketiga, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra dari Is bin Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sarah. Jadi, Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak dan cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, kehidupannya makmur dan sejahtera. Di balik kehidupannya yang berkecukupan, Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah. Dia tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan. Dia juga suka menolong orang fakir miskin dan anak yatim. Nabi Ayub juga tidak pernah sombong. Dia selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekayaannya adalah amanah dari Allah. Kekayaannya dipergunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nabi Ayub mendapat cobaan dari Allah. Kehidupan Nabi Ayub membuat para malaikat berdecak kagum. Mereka membicarakan kekayaan, ketaatan, keikhlasan, dan kedermawannya. Namun tidak demikian dengan iblis. Dia iri terhadap kehidupan Nabi Ayub. Iblis ingin menggoda dan menjerumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Iblis pun mencoba dengan segala cara agar Nabi Ayub jauh dari Allah. Ternyata semua usaha iblis gagal. Nabi Ayub tetap taat dan patuh kepada Allah. Iblis pun meminta izin kepada Allah agar diberi kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah engkau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan taat dan ikhlas beribadah kepadamu." Allah berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Semua ibadahnya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan luntur oleh ada atau tidaknya kekayaan. Kekayaan dan kepatuhan kepadaku tidak akan berkurang meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka melihat hamba-hambaku berada di jalan yang lurus." Untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya. Kemudian, iblis pun dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub. Satu persatu hewan Nabi Ayub mati, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian, lumbung-lumbung makanan Nabi Ayub tiba-tiba terbakar, sehingga semua hasil panennya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub sehingga semua putranya meninggal tertimbun reruntuhan rumah yang roboh. Belum puas dengan hal itu, iblis menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit gatal yang menjijikkan. Semua tetangganya menjauhinya, bahkan istrinya juga tidak mau lagi mengurusnya. Penderitaan Nabi Ayub ini berjalan selama 7 tahun. Jadi itulah cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub berhasil melewati cobaan. Semua cobaan yang diperbuat iblis tak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Dia tetap sabar dan tabah menjalani semua kejadian itu. Dia tetap berzikir dan menyebut asma Allah meskipun kehilangan kekayaan dan keluarganya. Pada awalnya masih ada seorang istri Nabi Ayub yang masih setia, bernama Rahmah. Namun, ketika Nabi Ayub sudah tidak memiliki apa-apa dan sakitnya bertambah parah, dia pun malah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa. "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Allah mendengar doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu ke tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Setelah Nabi Ayub menghentakkan kaki, memancarlah air yang jernih. Nabi Ayub pun mandi dan minum air tersebut. Seketika itu sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub segera bersujud syukur dan berterima kasih kepada Allah telah menyembuhkannya. Nabi Ayub
telah lulus dari ujian, godaan, dan musibah yang direkayasa oleh setan. Dia berhasil melaluinya. Keimanan dan keteguhan hatinya mampu menghadapi semua cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub selama bertahun-tahun. Meneladani kisah Nabi Ayub. Apa saja hal yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ayub tadi? Yang pertama, dermawan dan tidak sombong. Nah, walaupun Nabi Ayub memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, Nabi Ayub tidak sombong. Dia adalah orang yang dermawan dan suka membantu orang miskin dan anak yatim. Yang kedua yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ayub adalah tabah dan tawakal menghadapi cobaan. Walaupun ia memiliki banyak cobaan, termasuk salah satunya dia mendapat penyakit kulit, namun Nabi Ayub tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Kisah Nabi yang keempat adalah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki anak, yaitu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ini adalah Nabi Ayub, anak Nabi Ayub dengan istrinya Rahmah. Nama aslinya adalah Bishr. Adapun nama Zulkifli diberikan karena kesanggupannya memegang janji. Zulkifli artinya orang yang memiliki kesanggupan. Sejak muda Zulkifli dikenal sebagai orang yang soleh, sabar, dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Setiap hari waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Zulkifli selalu menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Zulkifli selalu menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Selain soleh, Zulkifli juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan pemberani. Suatu ketika raja hendak mencari pengganti. Raja sudah tua dan ingin menyerahkan tahtanya. Dia pun mencari orang yang pantas menggantikannya sebagai raja. Raja menetapkan 3 syarat untuk menjadi raja, yaitu sanggup puasa di siang hari, sholat malam setiap hari, dan memiliki sikap sabar. Semua rakyat tidak ada yang sanggup memenuhi syarat tersebut. Tiba-tiba Zulkifli maju dan sanggup memenuhi ketiga syarat itu. Akhirnya dia ditetapkan menjadi raja. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli menepati janjinya. Setiap hari ia berpuasa, setiap malam waktunya dihabiskan untuk sholat. Dia juga sangat sabar dan tidak pernah marah kepada rakyatnya. Iblis sangat jengkel dengan sikap baik Nabi Zulkifli. Iblis pun melakukan usaha untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Untuk memenuhi usahanya, itu iblis menjelma menjadi orang tua yang mengganggu waktu tidur Nabi Zulkifli. Suatu malam ketika Nabi Zulkifli hendak tidur, datang seorang yang tua. Meskipun sudah larut, Nabi Zulkifli tetap menerimanya. Orang tua itu mengatakan bahwa semua barangnya dirampok. Nabi Zulkifli menyarankan agar dia datang besok pagi. Saat pagi tiba, orang tua itu tidak datang menghadap. Hingga sore, Nabi Zulkifli tetap menunggu. Sewaktu hendak tidur, orang tua itu datang menghadap lagi. Nabi Zulkifli bertanya, "Mengapa engkau tidak menghadapku tadi pagi?" Kesabaran Nabi Zulkifli juga dibuktikan ketika negaranya diserang. Tentara dan rakyat diperintahkan untuk maju ke medan perang. Namun mereka tidak mau berperang karena takut mati. Mereka mau maju kalau Nabi Zulkifli menjamin bahwa mereka akan selamat dalam peperangan itu. Nabi Zulkifli tetap bersabar menghadapi rakyatnya. Dia berdoa kepada Allah agar memberikan jaminan bahwa rakyatnya tidak mati dalam peperangan. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Semua tentara dan rakyat yang ikut berperang tidak ada yang mati, musuh pun dapat dikalahkan. Lalu apa hal yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Zulkifli? Yang pertama, menepati janji. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu menepati janji. Kita berjanji kepada siapapun harus kita laksanakan. Orang yang mengingkari janji termasuk orang munafik dan kelak tempatnya adalah di neraka.
Janji kepada orang tua juga harus kita tepati. Kita berjanji untuk rajin belajar serta patuh dan taat kepada orang tua. Semua itu harus kita laksanakan, begitu juga ketika kita berjanji kepada teman. Kita harus menepatinya. Kemudian, kisah kedua yang dapat kita teladani dari Nabi Zulkifli adalah sabar dalam melaksanakan tugas. Sabar artinya menahan diri dan tahan menghadapi cobaan serta tidak tergesa-gesa dalam berbuat sesuatu. Ketika belajar, anak-anak Bapak harus sabar. Belajarlah setiap malam dan kerjakan tugas yang diberikan meskipun acara TV sedang bagus. Kita juga harus sabar kepada teman kita. Ketika teman marah, kita tidak boleh ngambek. Harus kita menahan diri dari kemarahan dan selalu memaafkan segala kesalahan teman. Kisah keteladanan para nabi yang dapat kita pelajari, yaitu kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, dan Nabi Syuaib. Semoga anak-anak Bapak dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nabi-nabi tersebut. Dan kita teladani sifat-sifat baiknya, seperti sabar dalam menghadapi cobaan, selalu bertawakal kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Hendaklah anak-anak Bapak amalkan dalam kehidupan agar anak-anak Bapak menjadi orang yang luar biasa dan selalu disayangi oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.